Perkenalkan, nama saya Diva Sastika Pratiwi dengan NIM 2003-20-100. Saya dari kelas D dengan mata kuliah Pengolahan Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan pasca panen. Di mana yang pertama itu ada jembatan timbang. Jembatan timbang sendiri merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Nah, timbangan sendiri memiliki fungsi, yaitu untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan mengetahui bruto atau berat barang dengan truk, dan tarah berat truk yang kosong, serta neto berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Nah, setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar dari pabrik. Nah, jembatan timbang sendiri pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan rod-cal yang berfungsi sebagai sensor beban. Nah, sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Nah, lantai sortasi berfungsi untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah, atau tempat buah restan atau diinapkan, untuk menjamin komunitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in first out atau bisa disingkat FIFO. Nah, lalu proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara memilih satu persatu TBS. Fungsinya sendiri adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Lalu membantu tercapainya rendeman pabrik dengan memilih mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. Nah, untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu yang mana kurang dari 7 kilo, buah mentah, rendah, kosong buah, busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tarah. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendeman distribusi tiap-tiap updating pemasokan dan membuat material balance atau analisis standar untuk setiap tahun tanaman dan setiap updating kebun. Selanjutnya adalah lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading rim menuju rebusan. Lori juga sebagai alat wadah untuk merebus TBS di stylizer. Nah, jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Lalu yang kedua, dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpleset dan jatuh. Yang ketiga, roda lori agar tetap berjalan lancar. Yang keempat, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada stylizer. Nah, stylizer yang berbentuk vertikal adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau yang biasa disebut dengan steam. Nah, steam yang digunakan adalah steam saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2 kg per cm kubik. Lalu dengan suhu 110 sampai dengan 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Nah, bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap, pipa kondenser, dan sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Lalu, ada tujuan dari proses perebusan sterilizer ini. Yang pertama, untuk membentuk
melepaskan butir-butir buah dari tandanan. Lalu yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lapisan penyebab hidrolisa minyak. Lalu yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah, persiapan proses penggempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokrop dari nut. Lalu yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan karnel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Dan yang ketujuh, untuk supply bagi ketersediaan buah tersebut atau cooking fried beach. Lalu ada 3 puncak tujuan perebusan. Yang pertama, tahap pertama itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Lalu tahap yang kedua, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Lalu tahap yang ketiga, pematangan dan pelunakan daging untuk membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Nah, cara ini sendiri dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan berondolan dalam tandanan buah semakin padat atau solid. Nah, untuk mencapai kematangan perebusan berondolan, bagian dalam harus diperlakukan panas yang cukup. Nah, pembuangan air kondens dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Nah, pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Nah, waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan itu 110 sampai dengan 120 menit. Selanjutnya ada tippler atau hoisting crane. Nah, tippler sendiri berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Nah, tripper sendiri bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tripper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Nah, lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandanan buah rebusan dari lori ini kurang lebih 5 menit. Nah, selanjutnya ada thresher. Thresher sendiri berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong membawa janjangan keluar. Lalu, dengan putaran drum thresh 23 rpm, berondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh kembali. Nah, thresher ini terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi berondolan yang terpipil jatuh ke bawah dan dilengkapi dengan sirip atau skat. Nah, yang berfungsi untuk penghadang tandanan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Lalu, berondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor. Dan selanjutnya berondolan diangkat ke stasiun pengempaan. Nah, sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan berondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plate pembawaan.
yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Lalu, faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tracer ini adalah yang pertama, putaran dari tracer, yang mana 23 rpm. Lalu yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat, sehingga akan terjadi kelebihan kapasitas. Nah, lalu yang ketiga, ketinggian bantingan tandanan buah rebusan di dalam drum. Perebusan ini yang sempurna ketinggian bantingan itu mencakup 1,2 meter, yang diperoleh dengan putaran drum yang sesuai, yaitu 23 rpm. Lalu yang keempat ada kemiringan spik dan jumlah pisau pelempar atau kebersihan dan jarak sisi drum. Efektivitas tracer dapat dilihat dari USF atau Unstrip Fluid, yaitu brondolan yang sudah dilepas dari spiket tetapi tidak mau keluar dari tandanan. Lalu oil loss pada janjangan kosong. Nah, selanjutnya ada digister. Digister sendiri adalah katel tegak yang mempunyai dinding rangkap. Proses pemutaran yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam suatu buah digister terdiri dari 4 pasang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Nah, letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Lalu, untuk start awal digister diisi penuh, yaitu 80 sampai dengan 90 derajat. Kemudian diputar selama 15 menit dan line press pun dibuka. Nah, fungsi digister sendiri ini, yang pertama, untuk melumatkan daging buah. Lalu yang kedua, memisahkan daging buah dengan biji. Dan yang ketiga, mempersiapkan vending press. Lalu, menaikkan temperatur dan meniriskan minyak, dan yang terakhir homogenis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digister sendiri ini, yang pertama ada kondisi pisau pengaduk digister. Jika aus, segera diganti. Nah, lalu yang kedua, level volume buah dalam digister minimal berisi 3/4 dari volume digister. Lalu yang ketiga ada temperatur. Temperaturnya harus dijaga pada suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digister dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Lalu, yang keempat, kebersihan bottom plate. Lalu ada kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm, lalu kondisi plate siku penanah pada dinding digister. Dan yang terakhir, waktu pengadukan 15 sampai 20 menit. Lalu, selanjutnya ada screw press. Nah, screw press sendiri berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang diolah oleh cone. Daging buah dipres sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Nah, tekanan cone yang rendah mengakibatkan losen minyak pada fiber tinggi tetap di persentase biji pecah dari kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan cone yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi loss minyak pada fiber rendah. Tekanan cone ini 38 sampai dengan 50 bar. Nah, di screw press ini
Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Yang pertama, kondisi warm atau main screw press. Lalu, yang kedua, tekanan cone. Yang ketiga, kematangan buah yang direbus. Yang keempat, kebersihan pada press cake. Yang kelima, air delusi, yang mana berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni. Nah, tetapi iosis minyak tinggi. Temperatur air di delusi ini harus dijaga, yaitu 95 derajat Celcius. Terus, penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang akan diolah. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, ampas kempa atau press cake, yang mana harus keluar merata di sekitar konus. Lalu yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator 30 sampai dengan 50 kg per cm kubik. Lalu yang ketiga, adanya bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Nah, normal yang diizinkan di stasiun Kampa Press ini sendiri adalah untuk oilosis pada feedbarnya 3,5 sampai dengan 4,5%. Untuk oilosis pada bijinya maksimal 0,5 sampai dengan 1%. Nah, selanjutnya ada sun trap tank. Sun trap tank sendiri berfungsi sebagai penangkap pasir. Nah, minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sun trap tank. Temperatur pada sun trap tank sendiri harus mencapai 95 derajat Celcius. Nah, minyak yang masuk ke sun trap tank satu akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sun trap tank. Tank yang kedua dan pasir akan mengendap di bawah untuk di bowl down. Bowl down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibroseparator. Lalu ada fibring screen. Nah, fibring screen sendiri berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikat minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Lalu jenis-jenis VS fibring screen sendiri ada 3, yaitu single decks, double decks, dan triple decks. Nah, fibring screen jenis single decks ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada fibring screen akan dikembalikan ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Lalu, getaran fibring screen dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan fibring screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan fibro tidak menumpuk. Lalu ada crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx sendiri artinya non-oil solid. Akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompa menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanasan steam coil dan steam injection. Suhu crude oil tank sebaliknya. Suhu oil tank itu sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan selama 6 hari sekali. Lalu ada continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada crude tank dapat dilakukan penambahan air
agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisahkan karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan slut. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada slut counterflow maksimal, yaitu 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebanyak 30 sampai dengan 50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Nah, di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sklut. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sklut tercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan diperhatikan sekitar 90 sampai dengan 95 derajat Celcius agar proses pemisahannya lancar. Pada tangki ini dilakukan analisis laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blow down dan dialihkan ke decantank. Hal yang perlu diperhatikan pada continuous tank ini, yang pertama, air dilusi. Yang kedua, kecepatan stirrer atau pengaduk. Lalu yang ketiga, steam yang masuk. Yang keempat, drain atau blow down. Dan yang kelima, temperatur. Selanjutnya ada oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dari partikel slut. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel slut akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasukkan selama 90 menit. Minyak oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai, sirkulasi minyak akan dipompa ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blow down akan dialirkan ke monotank. Untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi steam coil, dan blow down. Nah, lalu ada oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikat menguap dengan air. Lalu, pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan spray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampungan air oleh blower karena titik didih minyak lebih besar daripada air minyak. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh air transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Nah, lalu ada stock tank.
Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stok tank sendiri ini adalah yang pertama kebersihan tangki, di mana tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Lalu, yang kedua, kondisi steam coil. Kondisi harus diperhatikan rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Naiknya kadar lalu yang ketiga, temperaturnya yaitu harus 40 sampai dengan 60 derajat Celcius. Lalu ada slug tank. Slug tank berfungsi sebagai tempat penampungan. Slug tank sementara sebelum diolah di decenter, dilakukan pemanasan pada slug tank agar tidak jenuh pada suhu 80 sampai dengan 95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah slug tank, yaitu slug tank dan nose dari dasar tangki dipompakan ke blanch tank untuk umpan decanter. Lalu akan dilakukan blow down apabila endapan nose pada dasar slug tank telah sangat kental. Slug tank hasil pengendapan akan dipompakan ke blanch tank. Selanjutnya ada decanter. Slug phase yaitu cara lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fleks minyak, fleks cair, dan fleks padat. Persiapan kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran yang kurang lebih 3.500 rpm. Dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengompresan decenter dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi umpan yang akan diolah, karena ratio di antara minyak air dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Lalu, fungsi alat decanter tersebut dan perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Water pass tank. Water pass tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water pass hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water pass hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Sludge separator sendiri adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water pass dengan cara kontrifungsi dengan diputar 4.200 rpm, di mana minyak, air, dan nose dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari proses dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam proses. Kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada delap buang. Sludge separator. Pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh, mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut. Flat patch glass air membentuk 150. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan nose akan dipompa ke decanter tank. Monotank, minyak hasil pemisahan decanter sludge separator dan hasil pengutipan dari vat sampai langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikat dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit melalui vat feed. Lalu ada decontact tank.
Di contact tank sendiri fungsinya sebagai tempat penampungan air kondens rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Di contact tank juga menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank, dan water phase tank, dan lumpur dari sludge spator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialihkan ke continuous tank, sementara sisanya dialihkan ke fat pit. Fat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decon tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompa ke decontact tank. Lalu ada cake breaker conveyor. Ampas gempa atau cake dari stasiun pres akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke depot receiver. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke depot receiver serta memecahkan gumpalan cake dari pres agar mempermudah di dalamnya pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh sparring column untuk selanjutnya dibawa ke fiber silicone sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju depot receiver untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat merendam lemparan dari ripple mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Lalu ada separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fibre. Penghisapan dilakukan dengan hisapan dari fibre kilon dengan pengaturan dari air loop. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan. Fibre akan terhisap ke fibre kilon. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju air lock. Lalu fibre akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler. Dan nut berat jenis dan akan langsung masuk ke depot receiver. Depot receiver berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran depot receiver yaitu 15 rpm. Di dalam depot receiver terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari depot receiver yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Lalu nut silo. Nut yang dibawa oleh well nut conveyor membagi nut menjadi nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti terpisah atau kopla, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Lalu nut grinding. Nut grinding berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang satu nut dengan diameter yang kecil. Lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dan lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar. Dan nut dura. Lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut grinding berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter yang berbeda.
Selanjutnya ada ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar, menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan, yang pertama ada jarak atau clearance antara rotor dengan stator. Lalu ada RPM, lalu ada tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Lalu ada nut cracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya, bila kadar air yang tinggi akan menghasilkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering memisahkan biji pecah dan inti lengket yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu seiring ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan presentasi yang besar. Selanjutnya ada LTDS atau Live Tenera Dry Separator. LTDS sendiri berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blow LTDS. Slitron yang memisahkan cangkang dengan udara, pembawaannya sehingga pemecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju air, loop, dan akhirnya jatuh ke horizontal shell. Conveyor menunjukkan stasiun boiler. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah hisapan atau dumper, air loop, dan fan. Lalu, kebocoran, ducting, dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya ada claybath. Claybath adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikat dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat atau lumpur. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybath. Di claybath terjadi pemisahan akibat adanya benda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media memisahkan yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempeng atau liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Lalu ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjemuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer yaitu 80 derajat Celcius. Dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air ini maksimal 7%. Kapasitas kernel dryer yaitu 10 ton. Lalu, pneumatic blower. Kadar kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, pneumatic blower mengulangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering, karena perbedaan berat jenis cangkang pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikat oleh
isapan Bohler menuju kernel bean. Nah, kernel bean sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bean sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam strok lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti.